Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunudin. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang cara membuat LKPD interaktif dengan Google Formulir. Tapi sebelum pembahasan ini, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari channel ini tentang pembelajaran. Jika suka dengan video ini, silakan klik jempol ke atas, silakan share ke media sosial teman-teman, silakan tuliskan komentar apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, kita mulai saja. Bagaimana caranya membuat LKPD interaktif dengan Google Formulir. Di sini saya sudah siapkan contoh LKPD manual yang saya buat di Microsoft Word. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kebetulan yang saya contohkan di sini adalah mapel informatika. Nah, ini di sini ada tiga bentuk pengisian. Di sini ada tiga bentuk model yang saya gunakan. Yang pertama adalah bentuk rangkuman materi, kemudian nanti ada isian singkat, kemudian nanti ada menjodohkan di sini. Nah, ini kalau formatnya manual, kita bikinnya di Microsoft Word nanti kurang lebih seperti ini, atau bisa juga membuat di aplikasi yang lainnya. Nah, untuk yang pertama ini, kalau merangkum mungkin kalau dari buku paket bisa, kalau memang buku paketnya sudah ada. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan materi yang ada di YouTube. Nah, ini kalau kita membuatnya dalam format manual begitu. Nah, kita akan mencoba membuatnya dalam format LKPD interaktif atau istilahnya eLKPD yang akan kita buat di aplikasi Google Formulir. Baik, kita minimis dulu tampilan Microsoft Word-nya. Kita buka Google Chrome-nya. Teman-teman bisa juga membuat LKPD interaktif ini dengan menggunakan akun pembelajaran yang mungkin sudah teman-teman login yang dari Kemendikbud itu. Tapi kebetulan saya ini membuatnya dengan akun pribadi yang saya buat sendiri. Baik, kalau sudah terbuka seperti ini, kita masuk ke Google App, kemudian pilih Drive, ya, kemudian pilih baru atau plus, pilih Google Formulir. Baik, ketika sudah muncul lembar kerja dari Google Formulir, kita kasih judul dulu di sini, misalkan strip LKPD interaktif. Nah, di sini misalkan mapel informatika kelas 7. Nah, misalkan dikasih materinya di sini, misalkan perangkat keras. Ini contoh saja. Nah, kemudian kalau sudah seperti biasa di tampilan awal ini, baik untuk awal seperti biasa, biodata siswa, nama siswa. Ya, kita pilih di sini jawaban singkat, wajib diisi. Kemudian tanda plus, tambahkan pertanyaan, kelas. Nah, untuk kelas ini kita pilihnya di sini ada drop down, ada centang, kita pilih drop down saja. Saya akan contohkan hanya 3 kelas saja, 7A, 7B, 7C. Ya, ini juga wajib diisi. Kita di sini tambahkan pertanyaan lagi. Nah, ini cukup 2 saja, nama siswa dan kelas. Nah, kita mulai memasukkan format LKPD yang tadi sudah kita buat di Microsoft Word. Nah, yang pertama kita akan memasukkan ini dulu, identitas dan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, caranya untuk mengambil teks yang ada di Microsoft Word ini, kalau kita kopikan nanti di aplikasi Google Formulir itu akan berantakan. Maka kita menggunakan fasilitas snipping tool yang ada di
bawah taskbar ini. Kalaupun nanti tidak muncul, kita bisa klik ini tombol start. Kita ketikkan saja di sini SN, nah maka akan muncul di sini snipping tool. Kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ambil blok yang kita butuhkan. Ya, lepas kita simpan terlebih dahulu. Kita kasih nama misalkan LKPD interaktif. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Baik. Kalau sudah, kita close. Kita kembali lagi ke Google Formulir. Nah, di sini kita pilih icon gambar ini. Klik. Kemudian cari. Kita cari di sini tadi LKPD interaktif. Nah, ini LKPD interaktif, klik open. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya tetap rapih, tidak berantakan. Nah, ini sebagai acuan siswa nanti untuk mengerjakan LKPD. Nah, kita melangkah untuk ke bagian pertama, yaitu pembuatan rangkuman yang akan dibuat oleh siswa nantinya. Kita tambahkan lagi di sini pertanyaannya. Nah, yang pertama itu tadi kita lihat. Nah, di sini untuk membuat rangkuman materi, ya. Nah, kebetulan nanti kita akan membuatnya menggunakan dari tutorial atau materi yang ada di YouTube. Nah, untuk memasukkan materi dari YouTube, kita klik ini, video, tambahkan video, klik. Kita cari materi yang sudah kita siapkan mungkin. Nah, ini materi tentang perangkat keras, kita klik, kita pilih. Di sini kita kasih penjelasan merangkum materi. Ini misalkan posisinya di tengah biar lebih menarik. Nah, kemudian ini nanti sebagai acuan siswa untuk merangkum materi. Nah, ketika nanti sudah selesai merangkum, maka siswa itu memfoto hasil rangkumannya, kemudian dikirim ke link yang sudah kita siapkan. Kita tambahkan lagi di sini, upload tugas merangkum. Nah, di sini kita pilih di sininya, pilihannya adalah upload file. Nah, di sini lanjutkan. Nah, di sini izinkan hanya jenis file tertentu, kita aktifkan. File apa saja yang boleh di-upload oleh siswa. Nah, kita checklist saja di sini misalkan PDF, barangkali nanti bentuknya PDF, dokumen, dan gambar. Nih. Kita checklist 3 saja. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Kemudian jumlah maksimum file. Barangkali siswa ingin mengirim lebih dari 1, maka di sini kita siapkan 5 saja. Ukuran maksimal yang boleh, misalkan siswanya mengirim 5 file. Nah, ini 5 file ini tidak boleh melebihi yang sudah disiapkan oleh fasilitas Google Formulirnya. Di sini kita bisa memilih nantinya maksimal berapa. Kita pilih 10 saja. Nah, tidak boleh melebihi ini, karena kalau melebihi kapasitas yang ini, maka nanti terjadi error, ya. Nah, gini di sini juga kita bisa rubah. Ya, ini kan maksimalnya 1 GB, barangkali ingin dirubah. Nah, ini tinggal klik saja berapa, 10 GB misalkan. Kita klik, kita simpan. Nah, ini juga wajib diisi. Kita sudah membuat tahap yang pertama, yaitu merangkum tugas. Nah, sekarang kita membuat yang selanjutnya, yaitu tentang di sini isian singkat. Isian singkat. Baik, kita ke soal selanjutnya, yaitu tentang isian singkat. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama adalah kita blok saja. Kita blok saja soalnya. Ctrl C, pastekan di sini. Nanti kita pilih di sini jawaban singkat, wajib diisi. Nah, jawaban singkat di sini kita tambahkan dulu soal-soalnya. Kita bikin 3 tadi contohnya. Ini juga isian singkat. Kita blok lagi. Ini juga jawaban singkat, wajib diisi, wajib diisi. Yang selanjutnya kita membuat soal menjodohkan. Kita tambahkan lagi pertanyaan. Nah, di sini kita kasih judul dulu, menjodohkan. Kita lihat bentuk soalnya. Nah, karena soalnya nanti kalau manual itu seperti ini, tarik garis. Ini juga mungkin agak sulit kalau dilakukan di Google Formulir, maka kita harus rubah dulu tampilan gambarnya.
agar bisa dibuat dengan format menjodohkan. Nah, kita bikin dulu seperti ini, Bapak Ibu atau teman-teman. Kalau sudah, kita pakai fasilitas snipping tool lagi, klik snipping toolnya, kita blok gambarnya, ya. Kita simpan, kita kasih nama misalkan LKPD Interaktif 2. Save. Kita close lagi, kembali lagi ke Google Formulir. Nah, kita ngambil di sini gambar, cari LKPD Interaktif. Nah, ini gambarnya sudah tampil, kita tambahkan pertanyaan lagi di sini. Nah, baik. Di sini karena kita mau menjodohkan gambar ini, maka yang kita pilih di sini adalah kisi pilihan ganda. Seperti ini, teman-teman. Yang pertama, misalkan keyboard. Yang kedua, mouse, printer. Nah, di sini misalkan. Nah, untuk kolom 2 ini adalah jawabannya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Baik, ini juga nanti wajib diisi. Boleh dikasih judul di sini misalkan soal menjodohkan. Kalau sudah selesai kita membuat soal, kita sekarang memberi kunci jawaban untuk isian singkat dan menjodohkan. Pertama isian singkat dulu di sini. Kemudian nanti setelah itu menjodohkan. Nah, caranya kita kembali lagi ke atas ke setelan yang bentuknya seperti gerigi ini, klik setelan. Nah, di sini kita batasi untuk 1 tanggapan tugas siswa. Kalau kita memang ingin membatasi, kalau tidak juga nggak apa-apa, biarkan saja. Ya. Kalau sudah, kita ke presentasi. Ini juga dibiarkan saja. Baik, sekarang kita ke presentasi. Misalkan di sini dikasih tulisan terima kasih sudah mengirimkan tugas. Tik, terima kasih sudah mengirimkan tugas. Tik. Nah, baik. Kita ke selanjutnya kuis. Nah, ininya digeser, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini ini dibiarkan saja. Nah, ini kita hilangkan saja, jawaban yang benarnya. Atau kalau mau ditampilkan boleh. Nah, nilai poin kita tampilkan biar siswa tahu. Baik. Nah, kita simpan. Nah, baru kita sekarang kasih poinnya untuk siswa. Nah, di sini kunci jawabannya. Jadi anak itu kalau dia menyerahkan tugas misalkan berapa? Kasih nilai misalkan 40 misalkan. Kalau udah selesai kasih poin ya. Kalau dia menyerahkan tugas. Nah, di sini kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya misalkan satu soal ini 10, kita kasih poin. Jawaban yang benarnya apa? Misalkan perangkat keras yang berfungsi untuk mengetik, keyboard. Nah, jawaban ini kuncinya kalau bisa jangan satu, karena mungkin siswa itu ngetiknya macam-macam, mungkin ada yang huruf kecil, ada huruf kapital misalkan. Kita harus membuat banyak alternatif, kemudian mungkin anak mengetik dengan hurufnya besar dulu. Ini contoh saja, kira-kira lah anak itu nanti kalau mengetik seperti apa, ya kita kira-kira saja. Baik, nah kalau sudah, kita klik selesai. Selanjutnya, nah, kunci jawaban lagi, menampilkan gambar, monitor. Ini misalkan hurufnya kecil semua. Yang kedua nanti kapital semua misalkan. Yang ketiganya misalkan hurufnya besar dulu. Kita harus banyak alternatif dalam pengetikan soal karena pengetikan jawaban ini harus banyak alternatif, jangan hanya satu. Selesai. Yang ketiga isian kunci jawaban seperti tikus, mouse, misalkan di sini huruf kapital semua, mouse, atau barangkali nanti anak itu ngetiknya cuman mouse saja. Nah, kalau udah selesai. Nah, itu untuk soal. Oh, maaf, ini poinnya belum, lupa dikasih poin 10. Yang ini juga tadi poinnya belum, kita kasih poin 10. Nah, sekarang kita membuat kunci jawaban untuk soal menjodohkan. Nah, keyboard itu gambar nomor berapa? Oh, nomor 1. Kunci jawabannya nanti poinnya berapa? 10. Kemudian mouse nomor berapa? Nomor 2. Berapa poinnya? 10. Printer nomor berapa? 3. 10. Kalau udah selesai, kita klik selesainya. Baik, sudah semua. Nah, kita coba ke tampilan siswanya. Nah, kita coba seperti apa tampilannya. Kita lihat di sini, perhatiin jauh. Nah, nanti seperti ini teman-teman tampilannya. Kita pilih namanya, misalkan namanya Eko.
Eko Wahyunudin, pilih kelas 7B misal. Nah, di sini siswa menyaksikan dulu video pembelajaran. Siswa menyaksikan dulu video pembelajaran. Kalau sudah dicatat, nah kalau sudah nanti siswa ngupload di sini. Klik. Nah, misalkan dari perangkatnya kita klik. Misalkan ini ya, misal ini contoh saja. Kita upload. Nah, ini kapasitasnya hanya 102,5 kilobyte, kecil ya, misalkan 5 juga nggak sampai 1 mega. Nah, kalau sudah kita upload. Ini contoh saja. Nah, di sini perangkat keras yang berfungsi untuk mengetik. Kita ketik misalkan keyboard, menampilkan gambar monitor seperti tikus, mouse misal. Nah, ini jawabannya, misalkan nomor 1 apa? Keyboard. Nomor 2 mouse. Nomor selanjutnya printer. Nomor 3. Kalau udah kirim, kita lihat skornya. Nilainya dapat 60, lumayan, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini, membuat LKPD interaktif menggunakan Google Formulir. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh di semester 2 ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.